Selamat sore teman-teman. Sore. Oke, jadi gue mau mengumpulkan semua di sini, yaitu ingin membahas ulang atau bisa mengatur ulang tentang struktur. Ada yang sedikit kita ubah di dalam struktur tersebut. Beda dari sebelumnya lah strukturnya. Dan untuk role kalian yang udah gue bagiin kemarin bakal di reset lagi dan dibagiin lagi. Ya, apakah gue harus menjelaskan apa gimana nih? Iya bang, jelaskan bang. Ya udah. Struktur kita tuh pertama ada yang namanya national presiden. Jadi national presiden itu jabatan tertinggi setelah presiden. Tugasnya itu kayak menangani semua masalah di dalam dan di luar klub. Jadi dia tuh perannya lebih tinggi daripada presiden. Sekaligus dia tuh punya tanggung jawab besar di dalam klub. Nah, yang kedua ada yang disebut presiden. Nah, itu kayaknya gue nggak perlu sebutin lagi lah tentang presiden. Kalian juga udah tahu. Apa mau dijelasin lagi? Tidak. Oh ya sudah, langsung aja ya ke vice presiden. Nah, sudah tidak asing lagi lah dengan namanya, dan sudah pastinya itu adalah wakil presiden. Jadi termasuk jabatan tinggi juga dikarenakan dia adalah wakil dan dia juga memegang dan menanggung tanggung jawab yang sama besarnya dengan presiden. Ya, itu tetap sama aja, yang pegang vice presiden tetap Bayu. Oke, lanjut ke Sergeant at Arms. Jadi Sergeant itu dia termasuk tangan kirinya presiden, atau jabatannya lumayan penting juga di dalam klub dan harus dipegang oleh orang yang lumayan ditakuti di klub. Jadi jabatan ini bukan sembarang orang yang masukin karena lumayan memegang tanggung jawab yang besar. Jadi mastiin semua itu tugasnya tuh memastikan semua anggota klub itu mematuhi dan mengikuti peraturan klub, dan dia itu juga memegang keamanan. Jadi lumayan besar juga tuh tanggung jawabnya. Dia yang yang menyangkutkan lah keamanan, kayak keamanan yang menyangkut dengan klub motor. Jabatan sergeant ini juga lumayan penting juga, karena jabatan itu bisa menyopot dan menyambutkan jabatan kalian. Jadi dia juga bisa ngerti kalian, dia juga bisa ngatur role kalian, dia itu bisa ngatur pangkat kalian. Jadi dia tuh yang mantau kalian. Jika kalian bagus ya bakal dia naikkan, bisa juga dia kick ya, asal dengan alasan yang jelas. Yang kedua, tugasnya tuh mengatur soal persenjataan. Pastinya soal persenjataan dia yang ngatur, dan kalau keuangan kemungkinan itu bisa di tracer saja. Udah, lanjut ya ke sekretaris. Pastinya kalian sudah tahu lah tugas-tugasnya apa, karena sebelumnya sudah gue jelasin kan, udah tahu kan, apa perlu dijelasin lagi untuk ini? Oke, udah kan, udah tahu kan? Ya udah, lanjut ke enforcer. Itu kalian udah tahu belum soal enforcer? Itu sebelumnya gue belum bahas itu. Belum. Ya enforcer tuh nggak beda jauh sama sergeant yang tadi. Dia tuh bergerak di bidang keamanan juga. Ya sebut aja dia tuh polisi klub lah. Dia tuh enforcer tuh dia sebut aja dia tuh sebagai polisi di dalam komunitas ini. Ya, lanjut ke road captain. Kalian udah tahu belum soal road captain? Itu juga gue belum bahas itu. Ya udah, gue jelasin ya. Road captain itu seperti namanya jabatan itu, dia tuh kepala di jalan gitu. Dia tuh saat riding itu dia yang memimpin jalan. Kalau presiden sama vice presiden nggak ada, jadi dia itu yang bertanggung jawab di jalan. Dia tuh bertugas untuk mengatur rute perjalanan dan bertanggung jawab atas keamanan di jalan gitu. Udah, kemungkinan kalian juga udah paham itu road captain, karena udah pernah gue jelasin juga itu.
lanjut ke patchet member. Apa kalian udah mengetahui itu? Ya udah, gue jelasin lagi ya, gue jelasin soal patchet member. Jadi patchet member itu adalah anggota klub atau keluarga lah setelah menjadi prospek. Ya, seorang prospek harus mendapatkan 100% yes dari setiap patch member yang telah ada, dikarenakan saat kalian semua menjadi patchet member, kalian akan diperlakukan layaknya seorang seorang saudara gitu. Jadi kalian jangan takut-takut untuk ambil hati sama patch member. Jadi untuk para prospek yang sekarang hadir di sini, jangan takut-takut ambil hati sama patch member, karena kalau kalian nggak keterima, itu juga kalian kalau mau diterima butuh 100% yes dari patch member gitu. Ya udah, gue lanjut ke Man of Mayhem. Itu gue belum pernah jelasin itu. Kalian udah tahu belum soal Man of Mayhem? Belum. Udah, gue lanjut ya. Jadi Man of Mayhem itu adalah orang yang gimana ya, sangat suka dengan kematian dan tidak kenal rasa sakit gitu. Atau gimana ya, dia tuh menduduki jabatan yang tidak mempunyai pokoknya dia punya tekad yang membunuh, menyiksa dan orang yang bersalah di dalam klub bakal dia siksa. Jadi tugasnya tuh, tekadnya tuh dia harus punya tekad kalau emang mau di dalam di dalam pangkat ini, di dalam Man of Mayhem. Jadi harus punya tekad. Tekadnya tuh harus tekad membunuh, menyiksa seseorang. Pokoknya yang berhubungan dengan psikopat. Sebut aja dia tuh psikopatnya komunitas gitu. Ya udah, lanjut ke Queen of Mayhem. Apa kalian tahu itu sudah, ya pastinya itu sudah tidak asing lagi dengan nama tersebut. Yang pastinya itu diduduki oleh cewek. Nah, jadi dia itu adalah penentu dari berjalannya vote. Jika vote seimbang antara yes no. Nah, Queen of Mayhem ini yang bakal jadi penentu terakhirnya, yang bisa menentukan hasilnya gitu. Nah, kemungkinan Queen of Mayhem ini bakal ditempati oleh Adele sendiri ya, dikarenakan dia cewek. Kemungkinan dia bakal ditempati di sini. Lanjut ke prospek. Aduh, kemungkinan kalian udah tahu prospek ya kan? Nggak mungkin kalian nggak tahu, apa harus gue jelasin lagi nih prospek? Sudah paham. Gini, siapa tahu ini kan ada prospek, siapa tahu ada yang nggak tahu gitu. Ini gue jelasin aja ya. Prospek itu adalah tahap kedua kalian ketika ingin menjadi salah satu MC yang berada di suatu klub. Jadi kalian tuh sebelum diangkat itu, kalian tuh harus menjadi seorang prospek dulu. Jadi sebuah gimana ya, nanti itu biasanya kalau emang mau dilantik itu klub akan mengadakan sebuah rapat lah dan menaruh nama-nama kalian di dalam rapat tersebut. Jadi kalau memang cocok, maka patchet member akan mengeluarkan hak suara. Jadi seperti yang gue bilang tadi, hak patchet member itu yang bakal mengeluarkan hak suaranya 50%. Ya, lanjut ke Nomads. Apakah kalian udah tahu Nomads? Oke. Nomads itu kalau bisa dibilang jabatan paling rendah banget dibandingkan prospek. Tahu nggak? Dia itu paling rendah banget dikarenakan dia tuh awalnya tuh Nomads itu adalah patchet member, tapi dikarenakan dia membuat kesalahan besar seperti tidak aktif, jarang mengikuti rapat, ya kita para petinggi kagak respect sama dia. Jadi dia bakal diturunin ke Nomads dan hanya presiden sendiri yang bisa menyuruh dia untuk melakukan aktivitas. Jadi dia tuh udah nggak ada wewenang lagi untuk melakukan aktivitas. Ya, kemungkinan gue bakal kasih role itu di siapa ya? Nggak ada, tapi ini belum ada untuk Nomads, belum ada. Ya udah, ini yang pertama, patch member ada berapa orang di sini?
yang baru aja dilantik kemarin, yang baru aja diangkat jadi anggota kemarin, siapa aja di sini? Hadir. Coba berapa orang di sini? Hadir. 1. 2. Berhitung, Cok. 1. Ya ini kalau prospek gak usah nyaut. Berarti cuma satu doang nih part member di sini. Ya udah, Kisan kan, setahu gue cuma Kisan. Ya udah, untuk Kisan, lu gue tempatin di Man of Mayhem karena gue lihat lu tuh sangat suka mengeksekusi orang. Jadi mungkin ini posisi yang tepat buat lu untuk jika ada salah satu anggota grup yang membuat kesalahan, lu yang eksekusi, tetapi bakal dites lagi nanti. Lu tuh harus gak punya rasa kasihan. Karena kan jika anggota klub yang bersalah itu nggak ada toleransi lagi. Lanjut ke Queen of Mayhem. Jadi udah gue bilang tadi ya, ada yang tepatin. Dan prospek udah berapa orang di sini prospek? 1. 2. 3 sama Genix, 1 Genix. Ya udah. Lanjut ke Road Captain. Orang yang gue percaya di sini untuk membawa Road Captain kemungkinan hanyalah siapa ya? Di sini gue percaya ke Bram untuk menjadi Road Captain. Road Captain. Jadi dia yang membawa Road Captain nanti. Lanjut ke yaudah, kita lanjut lagi ke Sergeant. Ya itu kemungkinan bakal gue pasang ke orang yang paling gue percaya, yaitu kemungkinan Alam. Di situ di Role Sergeant bakal gue kasih Alam, yang pastinya hanya Alam sendiri. Dan untuk Enforcer di situ kayaknya untuk keamanan sepertinya gue bakal kasih ke Chopper. Karena kan dia juga bisa ngatur-ngatur keamanan. Lanjut ke ya kemungkinan itu aja untuk yang belum mendapatkan tugasnya di sini atau Buat pangkat-pangkatnya. anjir, tangan kanan ada, Bang. Tangan kanan, ya sudah ada. Sergeant kan? Ya, yang mengisi Alam. Dan kau Kisan, ku kasih kau di tempat yang bernama Man of Mayhem. Jadi tugasmu mengeksekusi orang yang bersalah, yang di dalam klub yang bersalah gitu. Misalnya ada yang berkhianat, jadi kau yang mengeksekusinya tanpa rasa kasihan dan tanpa rasa toleransi lah. Ya udah, lanjut. Kemungkinan cuma sampai sini aja dulu. Dan buat yang nggak kedapatan pangkat, itu kalian bisa pakein aja tuh struktur kemarin yang koordinator acara, pakai aja nggak apa-apa. Buat si Casey masih tetap kok. Ya kemungkinan kita bakal lanjut ke pelantikan prospek nantinya lagi. Jadi gue bakal nyuruh para prospek untuk mengumpulkan barang-barang yang gue mau gitu. Dan itu juga bukan keuntungan gue pribadi, itu juga untuk keuntungan keluarga kita. Ya kemungkinan rapat kita sampai sini aja dulu. Ya sorry telah mengganggu waktu kalian di sore hari ini karena udah mau malam juga ya. Ya udah, rapat kita sampai sini aja dulu. See you next time.